Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang paling pertama diciptakan Allah itu adalah Nur Muhammad. Bukan. Yang paling pertama diciptakan Allah itu ada yang disebut dengan manifestasi awal itu Al-Wahidiyah. Ada lagi yang mengatakan Nufusur Rahman, nafas-nafas ilahi. Ada lagi yang menyebutnya sebagai At-Ta'ayyun Tsani, penjelmaan yang kedua, awal ya, penjelmaan awal. Ada lagi yang menyebutnya Al-Ayan Thabita, entitas yang permanen. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil din, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam Jumat yang penuh keberkahan ini kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu rahasia bangkit dari ruku. Saya pernah menjelaskan 3 hadis. Ada 3 air mata yang mustahil disentuh api neraka. Siapa yang memiliki 3 air mata ini, ibu dan bapak sekalian, patutlah untuk sujud syukur. Itulah murahnya Allah memberi maaf kepada hamba-Nya. Air mata yang paling mahal ialah air mata kerinduan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ujung pangkalnya, tiba-tiba mendengarkan suara azan, mendengarkan tadi selawat ya, mendengarkan suara-suaranya muazzin imam kita. Ya. Teriakannya merindukan Rasulullah. Kalau Bapak Ibu kan sengaja kami tampilkan artinya kan tadi itu. Jangan hanya baca yang dengarkan lagunya, tapi baca artinya. Itu dahsyat itu. Akhirnya menangis kita terharu merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terharu kita kangen merindukan Allah di malam Jumat di rumahnya ini. Tiba-tiba kita mengucurkan air mata. Tadi ada air mata yang mengucur di sini. Sujud Bapak. Itulah yang disebut air mata kerinduan tumpah karena merindukan Tuhannya. Mustahil disentuh api neraka pemilik air mata itu. Mudah-mudahan tidak dikotori lagi. Air mata yang paling mahal kedua ialah air mata taubat. Tiba-tiba menangisi dosa masa lampaunya, kok tega-teganya aku melakukan itu. Tuhan menyempurnakan kenikmatan kepadaku, tapi aku juga melengkapi maksiatku dengan kelas berat dosa. Nangis menyesali. Air mata inilah nanti yang akan memadamkan dan mendinginkan api nerakanya. Dan air mata yang ketiga sangat mahal. Air mata proteksi terhadap kebatilan yang ada di sekitarnya. Ya Allah, aku tidak punya power untuk mengusir tempat perjudian, kemaksiatan. Tapi tiba-tiba air matanya keluar sebagai bentuk protes terhadap tempat-tempat maksiat, kebatilan di sekitar rumahnya, tempatnya, menangis. Air mata proteksi itu, kata Rasulullah, mustahil disentuh oleh api neraka. Itulah. Jadi hijab-hijab nurani ini
jangan dipandang enteng, karena itu juga banyak orang yang jatuh itu karena kerikil-kerikil kecil. Jarang orang itu nabrak batu besar. Pada umumnya orang tergelincir itu karena pasir-pasir kecil. Hijab-hijab nurani inilah yang banyak mengecewakan orang nanti di akhirat. Dikira nggak ada masalah. Saya kan mengatakan apa adanya, padahal itu kan aibnya orang. Sekalipun apa adanya memang benar-benar orang itu melakukan itu, tapi menebarkan aib orang itu tetap dilarang Allah. Dilarang oleh Rasulullah. Apalagi kalau orang itu tidak melakukannya, itu fitnah. Jadi bukan cuma fitnah yang terlarang, membongkar aib seseorang sekalipun itu benar, itu juga tidak ada gunanya. Biarkanlah orang lain itu tersungkur jatuh, tapi bukan karena mulut kita, bukan karena jari jemari tangan kita yang memperkuat kepada orang lain. Apa untungnya kita menjatuhkan orang lain? Gak berkah membangun istana di atas puing-puing kehancuran orang lain. Ada orang itu sedih sekali melihat orang lain sukses, bahagia melihat orang lain tersungkur. Mulai dari kuburan dia tersiksa. Itulah yang disaksikan Rasulullah di kuburan di Baqi. Ini makam siapa ini? Ada dua makam. Kenapa Rasulullah ini kasihan menjerit nih? Yang satunya ini tidak bersih ketika ia buang air, ya. Yang satunya ini paling parah, ya. Senang melihat orang lain bersedih dan sedih melihat orang lain bahagia. Provokator. Lalu Nabi mengambil pelepah pohon. Kan ini hadis Bukhari. Dalam syarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disebutkan tangkai pohon di situ pelepah korma yang seger itu ditancapkan di atas makam itu. Kata Rasulullah, sepanjang pelepah korma ini masih segar, masih hijau, maka sepanjang itu akan diringankan siksaannya orang yang ada di bawah ini. Jadi itu bukti Bapak Ibu dalil bahwa perbuatan orang hidup bisa memberikan efek terhadap orang yang sudah wafat. Jadi jangan menganggap kalau orang sudah mati ya sudah selesai. No. Melanggar hadis Bukhari. Bagi kita yang Ahlussunnah wal Jamaah seperti saya Bapak Ibu, tulen Ahlussunnah wal Jamaah. Bagi kita hadis Bukhari Muslim itu adalah hadis yang paling sahih setelah Al-Quran. Nah kalau kita mengingkari ini, mengingkari ingkar sunnah. Kalau orang menganggap tidak ada lagi hubungan orang hidup dan orang mati, itu ingkar sunnah. Bahkan ingkar Quran. Hati-hati. Jangan gampang memberi pernyataan hanya karena dia tidak senang, maka dia memotong kompas. Pokoknya ia mengatakan ada aktivitas sesudah kematian. Ya. Itu bid'ah, Masya Allah. Baca ulanglah Quran itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kita diperintahkan berselawat terhadap orang mati. Dari tadi kan 1 jam kita berkomunikasi dengan Rasulullah yang sudah wafat 14 sahabat yang lampau kan. Nabi kita rindukan, kita komunikasi. Ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kecuali kalau nggak beriman. Ini ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kalau nggak beriman nggak usah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersilaturahimlah, berselawatlah kepada Nabi Muhammad dengan salam yang khusus. Nabi wafat 14 abad yang lampau, kita masih berlaku ayat ini kan? Kalau menganggap ayat Al-Quran itu masih berlaku, tetaplah berkomunikasi dengan orang yang sudah wafat. Nabi kan sudah wafat. Jangan hanya Nabi, orang tua kita, guru kita. Itu ada namanya Kitab Tajassudil Amal atau Tajassudil Amal. Nanti pada satu saat saya bedakan Bapak Ibu. Ada perbedaan jism
dan jasad. Itu kita dalam bahasa Indonesia itu mereduksi makna. Dalam bahasa Arab itu ada jismon, ada jasadon, ada badanon, beda-beda tuh. Ya. Jismon itu universal, lebih abstrak, lebih apa ya istilahnya itu, lebih celestial, abstrak jauh. Kalau jasad itu sudah terestrial, sudah membumi, sudah berbentuk. Tapi kalau badan itu sudah konkret banget. Ya. Nah jasad inilah nanti yang bisa lintas alam. Nantilah kita bahas itu. Nah kembali ya, bangkit seolah-olah meninggalkan hadrah al-khalq ke hadrah al-ilmi. Nah ini apa perbedaan al-hadratul khalq? Al-hadrah artinya keberadaan, wujud. Hadrah. Dulu kalau kita di absen, Nasaruddin hadir Pak, hadir guru. Hadrah itu kehadiran atau keberadaan, eksistensi. Nah, ada dua macam keberadaan di sini. Ada keberadaan al-khalq, ya. Ada keberadaan al-ilm. Ada satu keberadaan lagi yang puncak. Jadi sebetulnya ada tiga. Ada tiga wujud, ada tiga macam bentuk keberadaan. Keberadaan yang disebut keberadaan al-haqq, the real one, yang paling nyata, yang paling inti, yang paling utama, itu yang disebut dengan al-wujudul haqq, atau keberadaan Allah. Al-haq di situ adalah Allah. Kenapa Allah disebut al-haq? Karena the real, apa itu ya bahasa Indonesia ini? Al-haq itu kalau saya artikan kebenaran itu nggak pas, karena kebenaran itu kan konotasinya bahasa Indonesia itu lain. Kebenaran itu lawan daripada kebohongan. Tapi kalau yang saya maksudkan di sini al-haq ini lawan daripada al-khalq. Al-khalq itu makhluk, al-haq itu adalah khaliq. Ya kan? Dalam konsep fikih kalam, Allah disebut al-khaliq, pencipta. Sedangkan makhluknya disebut makhluk. Itu dalam konsep fikih. Tapi dalam perspektif tasawuf, Allah tidak disebut al-khaliq, tapi disebut sebagai al-haqq. Nah, ini membaca buku terjemahan Bapak Ibu sekalian banyak sekali mengeluhkan, maka itu hati-hati membaca buku terjemahan. Kalau hanya modalnya kamus, orang nggak punya perspektif spiritual, al-haq itu diartikan kebenaran. Padahal di situ bukan kebenaran, al-haq di situ adalah Allah, yang orang lain menyebutnya al-khaliq, maha pencipta kan. Beda banget itu antara kebenaran dan Allah. Kebenaran itu lawan daripada kebatilan, lawan daripada ketidakbenaran. Sedangkan yang dimaksudkan di sini al-haq ialah Allah, lawan daripada makhluk. Nah, ada tiga macam wujud. Ada wujud al-haq, yang maha real, yang maha nyata, ya. Kemudian ada wujud yang disebut dengan al-hadratul ilmi, antara khaliq dan makhluk ada antaranya. Itu yang disebut dengan al-hadratul ilmi, ya. Atau biasa juga disebut dengan al-hadratul amr, tergantung buku mana yang kita baca. Al-amr ada yang disebut dengan alamul amr, ada yang disebut alamul ilmi. Itu bermakna wahid. Nah ini kalau kita tidak membaca banyak buku, apaan? Ya, padahal itu juga bedanya mereknya lain-lain, tergantung merek mobilnya itu kan. Ya.
Jadi kayak mata handphone itu ya, hanya 2 pabrik mata handphone di dunia, Shanghai satu dan Korea satu kan. Tapi kalau muncul di Samsung menjadi merek Samsung, kalau muncul di merek Apple menjadi Apple. Tapi mesinnya apa namanya, chipsnya itu, kacanya itu tetap si buatan Shanghai itu atau Korea itu. Tapi penamaannya jadi Samsung, ya kan? Apalagi merek-merek handphone yang lain. Ya. Nanti kita, ada yang paling pertama diciptakan Allah itu adalah Nur Muhammad. Bukan. Yang paling pertama diciptakan Allah itu ada yang disebut dengan manifestasi awal itu Al-Wahidiyah. Ada lagi yang mengatakan Nufusur Rahman, nafas-nafas ilahi. Ada lagi yang menyebutnya sebagai At-Ta'ayyun Tsani, penjelmaan yang kedua, awal ya, penjelmaan awal. Ada lagi yang menyebutnya Al-Ayan Thabita, entitas yang permanen. Padahal yang dimaksudkan Nur Muhammad, Al-Ayan Thabita, Wahidiyah, apalagi Nufusur Rahman, itu juga. Ulamanya yang menyebutnya berbeda-beda, tetapi hakikatnya, substansinya itu juga dimaksud. Ya. The first manifestation itu yang disebut dengan Nur Muhammad. Yang paling pertama diciptakan adalah Nur Muhammad. Oh bukan, itu salah, yang diciptakan Nur Muhammad, yang mengatakan lainnya enggak, Al-Ayan Thabita, sama aja. Strukturnya sama. Yang paling pertama itu adalah wujud Al-Haqq, yaitu Allah. Kenapa disebut Allah itu Al-Haqq? Memang benar ya, jadi tapi kesimpulan menyebutkan benar itu adalah ini. Peci, jilbab, mukena, batik, ya, baju koko, macam-macam kan. Ya. Itu wujud partikular. Wujud universalnya itu adalah kapas. Kita nggak sadar yang kita lihat itu kapas. Kenapa? Kita terkecoh. Kita nggak nih kalau kita yang melihat itu adalah kapas. Bukankah peci ini terbuat daripada bahan itu dari benang yang dipintal? Dari mana benang itu? Dari kapas. Jadi kapas yang dipintal menjadi benang, benang ditanam menjadi kain, kain digunting, ada yang jadi jilbab, ada yang jadi mukena, ada yang jadi batik, ada yang jadi sarung dan sebagainya. Tapi semua yang berbeda-beda itu siapa sebetulnya? Sang kapas. Salah nggak? Nah, jadi kita jangan mempertentangkan, enggak, masa kapas yang aku lihat itu adalah baju kok, peci. Siapa yang tampil dalam bentuk peci? Siapa yang tampil dalam bentuk mukena? Siapa yang tampil dalam bentuk serban? Siapa yang tampil dalam bentuk baju batik? Siapa? Yang sang kapas. Bapak ada di mana sekarang? Apa yang Bapak Ibu lihat? Ada tiang besar kan? Berapa tiang besar? 12. Lampu, biar ada mimbar, ada mihrab, ada menara. Siapa yang kita lihat banyak ini? Istiqlal. Berapa Istiqlal? 1. Bisa nggak ada Istiqlal tanpa ada tiang, tanpa ada mihrab, tanpa ada mimbar? Siapa yang tampil dalam bentuk mihrab, mimbar, tiang, kubah, menara? Sang Istiqlal. Berapa Istiqlal? 1. Berapa yang menampilkan Istiqlal? Ribuan. Siapa yang tampil 1000 dan siapa yang tampil 1? Yang 1 itu, yang 1000 itu, dan yang 1000 itu, yang 1 itu. Itu yang disebut dengan tauhid. Tauhid itu apa artinya Bapak? Dalam bahasa Arab kan? Tauhid itu artinya menyatukan yang banyak, mengelaborate yang bermacam-macam, menghimpun yang berserakan, itu disebut tauhid.
Bukan tauhid itu, hei kamu kalian pergi, yang harus ada di sini hanya ini, itu bukan tauhid. Itu verification. Tauhid itu mengelaborasikan, mengintegrasikan, mensintesakan, ya, menciptakan unity in many manifestation juga. Jadi itu disebut tauhid. Tauhid itu ada banyak, ada tiang, ada kubat, ada mimbar, ada menara, disatukan menjadi satu istiqlal. Itu namanya tauhid. Bukan tauhid itu, hai tiang pergi. Aku mau bicara tentang istiqlal, kamu bukan istiqlal, hai mimbar pergi, semua pergi, tiang, tembok, semuanya akan pergi. Mana istiqlalnya? Enggak ada. Yang tampil dalam bentuk tembok, tiang, menara, dan seterusnya, sang istiqlal. Itu yang disebut dengan al-wahdatul kathra wal kathratul wahdah, the manyness in the oneness and the oneness in the manyness. Itulah yang disebut tauhid. Tauhid itu bukan memisahkan yang satu dengan yang lain. Originalitas ini yang satu. Ini gelas, kamu bicara mau gelas nih. Ya, tisu, komputer pergi semua. Aku mau tauhid. Itu namanya concentration, fokus. Tauhid itu menyatukan semuanya. Menyatukan tiang, mimbar, mihrab. Jadilah masjid Istiqlal. Itu tauhid. Berapa Istiqlal? The only one in the world. Tapi kita dalam Istiqlal enggak tampak istiqlalnya, yang tampak adalah tiang, mimbar, menara, mihrab. Kita enggak ingat mana Istiqlal, kita enggak sadar, yang kita lihat itu kapas. Salah enggak kalau saya katakan bahwa yang saya lihat ini pakaian ibu itu cuma satu kok, seragam? Enggak, masa seragam laki perempuan ini? Bapak ibu pakai kapas, salah enggak? Kita enggak tahu. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fa kashafna anka ghita'akal yawm. Iya. Fa basharukal yawma hadid. Kalian itu adalah dalam keadaan tidak ngeh. Lalu kami mempertajam pandangannya, maka sadar, oh iya. Nah, orang yang sadar itu selalu mengucapkan oh iya. Tapi kalau orang yang tersesat, enggak, penolakan, hati-hati, Bapak Ibu. Jumping conclusion itu terlalu cepat menolak bahaya. Oh itu salah, itu sesat. Siapa yang sesat? Gampang tuh orang. Itu Pak Nansar masa. Peci kok dianggap kapas. Nah kalau orang merunut sedikit berpikirnya, ini dari mana peci ini? Dari benang. Benang itu dari mana? Oh dari kapas. Kapas itu dari mana? Dari tanah kan. Tanah itu dari mana? Ya ujung-ujungnya semuanya dari Allah kan. Kalau mau urut lagi dari tanah. Apa itu tanah? Itu kumpulan atom-atom. Berarti yang kita lihat ini adalah atom. Itu lebih rinci lagi, lebih universal lagi, atom. Ya, itu menurut Demokritos. Yang paling kecil itu adalah atom, tapi dibantah kan ternyata atom masih bisa dipecah. Proton dan 3 tipe pecahannya kan. Ya. Talas juga. Ada yang lebih kecil daripada proton, yaitu water, air. Air itu lebih halus. Anak semanggas juga ada yang lebih halus daripada air, yaitu uap. Nah uap itu kan lama-kelamaan menguap, habis hilang. Berarti yang maha ada itu siapa? Allah kan? Maka itu disebut Allah itu al-haqq, yang maha ada, yang maha nyata sesungguhnya adalah Allah. Maka itu disebut al-haqq. Jangan diartikan yang maha benar, itu memang iya, tapi al-haqq itu yang maha nyata, yang the real one, the most real, yang paling real itu adalah hanya Allah. Yang lainnya itu hanya kamuflase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu